Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua masih diberi umur, diberi rezeki umur. Kita masih bisa menjalani kehidupan karena di antara rezeki yang paling mahal dan tidak bisa dibeli oleh siapapun adalah umur. Nabi menegaskan orang tidak akan mati kecuali kalau rezeki umurnya sudah habis. Nah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rezeki umur. Semoga sisa umur yang kita miliki bisa diisi dengan amalan-amalan terbaik, amalan soleh yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Pagi ini hari Rabu 28 Oktober atau bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini 11 Rabiul Awal 1442 Hijrah bertepatan dengan Rabu 28 Oktober. Besok itu adalah persis tanggal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Dikatakan tahun gajah karena pada saat Nabi lahir, tentara Habasyah itu mengirimkan sekelompok tentara yang menaiki gajah, makanya disebut dengan tahun gajah. Hari ini, hari Rabu, kita akan membahas sejumlah kasus ya yang masuk ke saya, dan sahabat-sahabat bisa mengirimkan email ke aam@percikaniman.org, bisa juga lewat fanpage, bisa juga lewat Instagram. Kita akan bahas, kita mix dari berbagai sumber itu. Ya, kita lihat pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah berkah uang yang didapat dari bansos pemerintah apabila kita ajukan data-data palsu? Mohon penjelasannya. Begini Bapak ya, begini Pak ya. Di dalam Islam itu tidak boleh melakukan pemalsuan, tidak boleh melakukan kebohongan. Sekalipun ini kan dana pemerintah. Tapi kalau Anda memasukkan data-data palsu ya, Anda sebenarnya orang berkecukupan dianggap miskin, Anda sebenarnya punya kerja ditulis tidak punya pekerjaan ya. Berarti kan Anda mengubah data yang benar, mengisi data dengan tidak benar, mengisi data dengan palsu, dan akhirnya Anda mendapatkan bansos. Apakah ini diperbolehkan? Haram tetap. Tapi Pak Am, itu kan dana pemerintah. Haram. Karena ada orang yang sesungguhnya bisa atau harus mendapatkannya, boleh jadi menjadi tidak dapat karena jatahnya habis oleh kita. Sahabat-sahabat tercinta, orang mau melakukan penipuan, orang mau melakukan manipulasi, jangan sampai kita ini terbawa arus ya. Memang sih ada semacam omongan gitu, duit pemerintah iyo baik ditipu oge, nah gitu ya. Uang pemerintah itu kan hak rakyat,
Ya biarin kita masukin data palsu juga, kan kita punya hak. Ya betul, itu uang pemerintah adalah uang rakyat, tapi tentu saja ada peruntukannya, ya. Saya mohon kita orang yang beriman, orang yang beragama, jangan membiasakan diri, jangan terbawa arus untuk memasukkan data-data palsu, sekalipun hal yang sifatnya sederhana tadi, ya. Termasuk ya, karena anak Anda ingin diterima di sekolah yang favorit, lalu datanya dipalsukan, dititipkanlah ke saudaranya, dititipkanlah ke emangnya yang kira-kira ada di zona agar dia diterima. Sebenarnya saya sedih ya kalau ada orang tua yang kayak begini. Kan dia ngajarin yang gak benar sama anak. Ya gak sih? Saya misalnya rumah di satu tempat, anak saya ingin masuk ke SMA tersebut, tapi zona nggak nyampe gitu loh. Anak saya ingin sekolah di SMA 3, tapi rumah saya di Lembang. Ya, yakinlah nggak masuk zona. Tapi saya punya adik, ya, rumahnya ya di sekitar itu, di Taman Citarum. Ya pasti dapet lah. Akhirnya saya titipkan ke kakak adik saya. Saya itu sudah mengajari anak memasukkan data. Ya bagaimana generasi ke depan kita ini jadi pemimpin-pemimpin yang jujur. Dari SMA, dari SMP saja oleh ibu bapaknya sudah diajarin berbohong, ya, dan anak tahu gitu loh. Anak tahu bahwa ya kamu, ya kata saya A, ya karena rumah kita di Lembang, kamu pengen di SMA 3, sok ya mulai tahun ini kan kamu masih setahun lagi nih, ya kan, atau 2 tahun lagi udah di Emang ya, di sana di Taman Citarum, sok. Pak, Bu, cobalah, kita ini hanya demi masuk SMA 3, hanya demi masuk SMA favorit, terus mental anak kita dirusak. Apa jadinya bangsa ini kalau dari kecil saja data sudah dipalsukan, kan gitu. Nah termasuk bansos. Ya kalau kita ini bukan yang berhaknya, untuk apa gitu kita memasukkan diri kita menjadi penerima, wong bukan haknya. Nah yuk kita menjadi bangsa, menjadi warga yang selalu menempatkan kejujuran di atas segala-galanya. Saya yakinlah bangsa ini carut marut bukan karena bodoh, tapi karena tidak jujur. Jadi bangsa kita ini carut marut ya, bukan karena bodoh, tapi karena tidak jujur. Kalau para pemimpin tidak jujur, warga juga tidak jujur, ya tunggu kehancurannya. Biarlah kita mulai dari diri kita. Orang memalsukan data, biarkan. Kita katakan enggak, aku memang butuh duit, tapi aku enggak mau kemudian sampai memalsukan data demi bansos. Ya, kelaparan itu lebih baik bagi aku daripada aku mengambil hak tanpa halal. Coba kita punya prinsip begitu, nanti Allah juga yakinlah akan membukakan jalan pada kita, ya. Ini kasus kecil, tapi ini indikator tentang kondisi bangsa ini sebenarnya. Saya seringlah mendengar hal-hal seperti ini, mendengar anak-anak datanya dipalsukan gitu ya. Ya dipalsukan kalau orang Lembang tiba-tiba jadi orang Taman Citarum, ya. Nah, itulah saya cuma sedih tuh gini. Apa jadinya ya anak cucu kita nanti? Wong dari SMP, SMA saja sudah diajarin dusta gitu. Waktu zaman ini apa namanya NEM ya, waktu zaman UAN ya, saling menitipkan. Coba ya saling menitipkan. Karena semua sekolah kan inginlah anak-anaknya lulus 100%.
Maka kadang-kadang ada beberapa sekolah yang emang muridnya diajarin untuk memanipulasi demi ujian nasionalnya lulus. Jadi saya sedih ya, bangsa kita ini dari kecil aja udah diajarin dusta, dari kecil aja udah diajarin memanipulasi data, dari kecil saja sudah diajarin bagaimana berhasil dengan cara licik. Wah, sedihlah, saya sedih. Memang Anda bertanyanya cuma tentang ini, tapi kalau saya renungkan ke hal-hal lain tuh memang menjadi menyedihkan begitu. Kita sebagai orang tua kan kudu mengajarkan kejujuran itu dari mulai lahir ya. Ya enggak? Nah, ini malah dirusak. Ya, oke. Mari kita merenung semuanya. Semoga bangsa kita ini menjadi bangsa yang jujur ya. Sebab Nabi mengatakan awal segala kebaikan itu kejujuran. Awal segala kebaikan itu kejujuran. Awal majunya satu bangsa itu karena jujur. Dan awal rusaknya satu bangsa karena dusta. Ya, gitu. Nah, itu masa statement yang diajarkan oleh Rasul salah ya? Tidak mungkin salah. Makanya yuk kita semua berjuang untuk menanamkan kejujuran dalam segala hal. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah doa sujud tilawah pada surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq itu sama bacaannya? Ya, ya selama itu ayat sajdah sama ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, jadi kalau kita lihat doa sujud tilawah itu tidak dibeda-bedakan. Apakah sujud tilawah di Al-Alaq berbeda dengan Al-Insyiqaq ya, berbeda dengan surat-surat lain. Jadi sahabat-sahabat, kalau Anda baca ayat ya, di situ ada tanda tulisan sajdah ya. Nah, Anda sujud walaupun Anda tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Misalnya saya lagi baca nih Quran, saya tidak punya wudhu. Begitu saya melewati ayat sajdah, saya sujud ya, sambil berdoa, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gitu. Pak Am, saya mah belum hafal. Ya minimal sujud aja ya. Kalau belum hafal, sambil nanti bertahap dihafalkan ya. Oke, itu jawabannya. Dan kalau Anda punya Quran Al-Mu'asir ya, terjemah Al-Mu'asir, di situ diungkap surat-surat mana saja Anda dianjurkan untuk sujud tilawah. Kemudian doa sujud tilawah juga ada di situ. Bisa ada yang belum hafal, doa sujud tilawah di bagian terakhir, di halaman-halaman akhir, di situ ada ketentuan-ketentuan tentang sujud tilawah. Anda yang punya Quran terjemah Al-Mu'asir ya, coba di situ dicek tentang ayat-ayat di mana kita dianjurkan untuk sujud tilawah dan doa sujud tilawah. Sujud tilawah kita lakukan bisa di dalam sholat. Jadi kalau di dalam sholat lagi berdiri nih, wasjud waqtarib, itu dalam Al-Alaq ya, Anda sujud Allahu Akbar, sujud. Nah, saat sujud itu Anda baca tadi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin. Anda lagi sujud begini, bangkit lagi Allahu Akbar. Lalu kalau ayat sajdahnya itu di tengah-tengah, Anda lanjutkan ayatnya,
Tapi kalau seperti di Al-Alaq itu kan posisinya di terakhir ya. Maka begitu Anda bangkit, langsung Anda ruku. Begitu caranya. Dan kalau dalam sholat itu ada takbir. Wasjud waqtarib, Allahu Akbar. Sujud. Ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, nanti setelah tamat itu ya, fatabarakallahu ahsanal khaliqin, Anda bangkit Allahu Akbar, berdiri kan, langsung ruku Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dan seterusnya. Begitu. Itu yang bisa saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begini Ustaz ya, ada kisah kalau dia tidak suka dengan saudara-saudara dari suaminya. Alasan sikap dan kata-katanya selalu menyakiti. Mereka sering bertamu ke rumah, bahkan hingga berhari-hari. Itu gimana Ustadz kalau si istri kadang kalau memberi suguhan ada rasa tidak rela? Si istri ingin memaafkan tapi sulit rasanya untuk memaafkan. Mohon pencerahannya. Begini Teteh ya. Pertama, saya ingin tegaskan dulu, biasakan kalau sudah berumah tangga itu, rumah tangga itu aku dan kamu menjadi kita. Jadi tidak ada istilah adik suami ya, kakak suami, orang tua suami, paman suami. Tolong yang gitu-gitu teh dibuang ya. Anda ganti dengan paman kita, uak kita, adik kita. Itu biasakan. Kalau Anda masih berpikir aku, dia, ya, aku, kamu, maka seringkali membuat Anda tidak ikhlas. Ya tak, dulur salaki meni berhari-hari di rumah. Kenapa? Karena Anda melihat itu saudaranya suami, ya kan gitu. Tapi kalau Anda memandangnya saudara kita, ya itu yang membuat Anda jadi lebih ikhlas. Jadi saya menyampaikan dulu, pertama ya, kalau ingin jadi kebaikan, ingin jadi pahala, cara berpikir kita kalau sudah berkeluarga itu aku dan kamu, aku suami, kamu istri, satu, jadi kita. Makanya nanti anak kita, orang tua kita, adik kita, keponakan kita. Sok mulai dari situ. Sebab kalau kita sudah ada cinta, udah ada sayang, maka kita lebih bisa memaafkan kekurangan. Ya. Adik suami Anda itu kadang asal ngomong nanti nyelekit. Tapi kalau Anda sudah sayang, maka tidak akan terasa sakit ya. Kalaupun tersinggung sesaat ya sudah. Nah, kelihatannya dalam analisa saya, Anda masih membuat garis demarkasi dia, ya. Padahal harusnya kita. Dia itu maksudnya adiknya suami. Padahal harusnya kita, Ibu Teteh ya, Teteh yang bertanya nih. Nah, coba Anda mulai dari situ. Nah, kalau sudah Anda memulai dari situ, maka setiap Anda kedatangan saudara dari suami, ya seperti halnya Anda kedatangan saudara Anda sendiri. Ya kan? Nah, itu rumus penting. Makanya ketika berbicara tentang pernikahan, dalam pernikahan yang sering dikutip, coba Anda lihat surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 1. Itu kan sering dikutip dalam akad nikah. Pastilah, apakah itu KUA, apakah itu ustadz yang memberikan tausiah khutbah nikah, itu selalu mengutip surat An-Nisa.
Ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu, ya, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa, dan Allah kembang biakan dari laki-laki dan perempuan yang menikah itu keturunan yang banyak. Wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan ikatan pernikahan itu kamu saling membutuhkan, dan jagalah silaturahmi. Jadi pernikahan itu kan tujuannya untuk saling menutupi kebutuhan, saling meminta dalam bahasa letterlocknya, alladzina tasaaluna bihi wal arham, di mana kamu dengan pernikahan itu saling meminta. Yang dimaksud saling meminta itu kan, saya butuh istri, istri butuh saya, kan gitu. Anda butuh suami, suami butuh Anda. Wal arham, dan jagalah ikatan silaturahmi. Innallaha kana alaikum raqiba. Jadi tolong perhatikan ayat itu teteh ya, kalau Anda ingin ingin nyaman dalam berumah tangga. Jadi kalau Anda ingin nyaman dalam berumah tangga, menurut saya egoisme akunya dibuang, disatukan menjadi kita, ya. Nah, percayalah kalau Anda sudah mengikuti anjuran ayat tadi, surat An-Nisa ayat 1, maka walaupun tabiat dari pasangan hidup kita ini ada yang nggak klik dengan Anda, ya Anda bisa terima, karena hati Anda dilapangkan, hati Anda dibuka, dan memang kita tidak akan menemukan keluarga sempurna. Maaf ya, Anda kan bicara tentang keluarga suami, ya. Terus pertanyaan saya, emang keluarga Anda sempurna? Emang suami Anda tidak kecewa dengan keluarga Anda? Coba. Jadi kita tuh jangan sok, wah keluarga suami mah, loh, hari keluarga Anda memang sempurna gitu. Kita harus menyadari juga ada kelakuan dari saudara kita juga tidak bagus. Ya, Anda selalu mengatakan itu keluarga suami mah pika sebelen, keluarga itu adik-adiknya teh pika sebelen. Nah, pertanyaannya, emang keluarga Anda tika resepen gitu ya? Boleh jadi suami Anda tuh melihat keluarga Anda ge pika sebelen, tapi nah, makanya nggak ada lah. Anda punya keluarga pasti punya kekurangan, suami punya keluarga punya kekurangan, saya punya keluarga banyak kekurangan, istri saya punya keluarga ada kekurangannya. Tapi kan dengan surat An-Nisa ayat 1 tadi, ya, tasaaluna bihi wal arham, ya, kamu saling membutuhkan dan kamu harus menjaga silaturahmi, maka kita menjadi lebih bisa menerima gitu. Nah, itu tujuan dari sebuah pernikahan. Ya, itu. Jadi kalau saya sih melihat problemnya ada di Anda ya, bukan di suami Anda. Kalau saya ya, problemnya apa? Anda tidak bisa menerima kenyataan bahwa setiap keluarga itu punya kehususan. Tapi kalau ternyata benar-benar Anda harus bicarakan, ya ngomong aja sama suami. Bahas. Ya, kalau misalnya ada di antara keluarga suami yang benar-benar, Anda ngobrol gitu. Ngobrol saja. Supaya Anda bisa melakukan sesuatu dengan berpahala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya, kita lihat pertanyaan berikutnya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Ya. Izin bertanya Ustaz. Anak saya jaraknya dekat-dekat. Selama bulan Ramadan saya tidak saum karena hamil dan menyusui. Yang ingin saya tanyakan, saya harus bayar fidyah berapa? Dan ke siapa? Saya 3 lebaran tidak puasa. Apakah saya berdosa?
Dan apakah boleh jika uang fidyahnya minta sama suami? Mohon penjelasan. Ya, kalau kita baca Al-Quran, surat Al-Baqarah, Ibu bisa lihat dari 184, 185, ya. Di situ jelas sekali dikatakan walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak berpuasa karena menyusui, karena hamil, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyahlah kepada fakir miskin. Jadi Anda keluarkan fidyah saja, tidak perlu qada, karena qada itu bagi orang yang sakit. Kalau Anda sakit, qada, kan gitu. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Siapa di antara kamu yang sakit atau safar, kamu bayar qada di hari lain. Walladzina yutiqunahu, orang yang tidak mampu saum karena menyusui, karena hamil, karena uzur, ya, karena sudah terlalu tua, atau karena penyakit menahun, penyakit yang nggak sembuh-sembuh, fidyatun ta'amu miskin. Jelas ayatnya. Jadi Anda cukup bayar fidyah. Berapa Ustadz? Saya tanya, berapa sehari Anda makan kalau dikira-kirakan, kalau diuangkan? Misalnya sehari Anda 20.000, misal ini mah contoh, ya, 20.000, berarti sebulan tuh 600.000. Anda sudah 3 kali Ramadan, ya, 600.000 kali 3, gitu aja ngitungnya. Ente Ustadz, saya mau makan kalau dirata-ratakan paling 10.000. Oke, udah 10.000 kali, sebut saja 1 bulan 30, ya 300.000 kali 3 tahun, 3 puasa kan, ya 900.000. Kepada siapa itu diberikan? Fidyatun ta'amu miskin, kepada yang miskin, ya. Bisa dalam bentuk makanan, ya, bisa dalam bentuk uang, mangga silahkan. Ustadz, boleh nggak uangnya dari suami? Emang harus dari suami, hari Anda? Ini gagayaan dari uang Anda. Ngomong sama suami, ayah, mama harus bayar fidyah 900.000 untuk 3 tahun. Nah gitu. Ya memang kan fidyah itu betul, yang hamilnya Anda, yang menyusuinya Anda. Tapi kan Anda hamil itu karena ada suami. Nah ini yang kadang-kadang kita ini harus belajar terus, ya. Ada seorang istri yang aduh berat ya. Kenapa? Pak Am, saya kan harus bayar fidyah. Saya kan tidak berpenghasilan. Ya udah atuh minta we ke suami. Tapi Pak Am, kan fidyah itu kewajiban saya. Iya, tapi Anda fidyah itu karena hamil. Yang menghamili Anda siapa? Gitu. Kan suami Anda. Gitu logika sederhananya. Jadi ibu, ya, minta aja sama suami. Begitu, ya. Aduh Pak Am, terlalu berat segitu. Ya udah bertahap aja, ya. Misalnya dirata-ratakan, tadi saya bilang, oh selama 3 tahun itu 900.000, ya misalnya. Saya cicil aja, kata ibu teh. Bulan ini 100.000, 2 bulan kemudian 100.000, berikan kepada fakir miskin, ya. Atau bisa juga dititipkan ke DKM yang di dekat rumah Anda, bilang ini bayar fidyah, supaya dalam catatannya bayar fidyah. Jadi bisa saja langsung juga nggak apa-apa. Boleh nggak dikasih ke saudara? Kalau dia itu kategorinya miskin, boleh. Pada adik saya Pak Am, ya, karena dia di PHK, ya boleh. Sok Anda punya adik, punya kakak, punya saudara yang sekarang ini tidak punya pekerjaan, itu kan kategorinya miskin, ya. Anda kasih ke dia, boleh tidak? Boleh. Tapi Pak Am, ini situasi lagi begini, uang saya belum ada. Ya tunggu aja nanti sampai ada uang, gitu. Islam itu gampang, mudah. Ad-dinu yusrun wala yusyadaddin illa ghalabah. Sebenarnya agama itu mudah, ringan. Tapi kadang-kadang agama itu susah karena pemikiran-pemikiran manusia. Jadi sebenarnya agama itu susah karena pemikiran manusia, ditambah itulah, ditambah ini, gitu. Kayak tayamum, sederhana kan? Kalau kita lagi di kereta, ke dinding kereta. Kalau kita lagi di
bis ke kursi bis, selesai. Tapi kan ada katanya tayamum itu kudu ngambil tanah 1 hasta sampai sikut digali, ya kan, lalu dicuci, dijemur, atau mendingan wudhu daripada kudu ngagali tanah, kan gitu. Jadi kadang-kadang Islam itu gampang tapi jadi susah karena pemikiran-pemikiran manusia yang membikin susah. Wala yusyadaddin illa ghalabah. Kalau pemikiran manusia itu diada-adakan untuk menambah agama, illa ghalabah, kamu sendiri nggak akan mampu, ya. Jadi berat agama itu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Makanya kita kudu belajar lah, banyak belajar. Kan ilmu itu membuat hidup menjadi ringan. Ya. Kalau dengan belajar jadi Anda tahu, oh iya ya. Jadi sebenarnya kalau dengan belajar itu kita akan menemukan pencerahan-pencerahan bahwa ad-dinu yusrun. Sebenarnya agama itu sangat-sangat mudah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu sehat dan diberi keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak mau bertanya, ada yang meninggal, terus ada yang mengatakan katanya sebelum 40 hari rohnya masih ada di rumah. Apa memang itu betul? Mohon penjelasannya. Itu keyakinan agama lain. Jadi kan Islam itu masuk ke Indonesia melalui para pedagang, ya, melalui para pedagang. Dan sebelum Islam ini masuk sudah ada agama lain. Di pandangan agama lain, ya, agama Hindu kan sebelum Islam masuk ke Indonesia, ya, agama Hindu, agama Buddha sudah ada di sini. Nah, dalam keyakinan mereka kalau orang meninggal itu selama 40 hari masih ada di sekitar rumah kita. Jadi keyakinan itu sebenarnya bukan dari keyakinan Islam. Kalau Islam bagaimana? Ya, Anda lihat di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Di situ dikatakan wa miwaraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau orang itu mati, ruhnya di alam barzah. Jadi sebenarnya bukan alam dunia. Begitu roh itu lepas dari jasad, roh itu akan ada di alam barzah. Di mana itu alam barzah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Berarti bukan di alam dunia. Nah, kalau ada yang mengatakan selama 40 hari roh itu ada di rumah kita, berarti dia masih ada di alam dunia dong. Nah, ini yang saya katakan bertentangan dengan apa yang dijelaskan di surat Al-Mu'minun ayat 100 yang mengatakan wa miwaraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, atau Anda lihat dalam surat Al-Qiyamah, fa idza jaa kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafatu saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Tuh, jelas sekali di situ. Ketika ruh itu ada di tenggorokan, surat Al-Qiyamah, ya. Ketika roh itu ada di tenggorokan, wa qila man raq, saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Wa dhanna annahu al-firaq, dan orang yang syakarat itu yakin itulah perpisahan dia dengan dunia. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, nanti kalau ruh itu akan lepas dari jasad kita, kita tuh tahu itulah perpisahan kita dengan dunia, dengan orang-orang yang kita sayang. Ya, wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin, dhanna di situ yakin, ya. Oh, ini saya mau pisah sama orang-orang yang saya cinta. Makanya ada yang suka ngomong, ya kan, ada juga yang enggak. Yang ngomong tuh maksudnya ngasih nasihat-nasihat. Kalau papa meninggal, kamu begini-begini. Kalau ayah meninggal, kamu begini-begini. Ada kan yang kalau sebelum meninggal itu seperti berwasiat. Nah, sebenarnya dia tahu dia akan mati, tapi ada juga yang menyembunyikan hal itu, tidak ngomong apa-apa, ya. Tapi yang bersangkutannya tahu. Ini menurut surat Al-Qiyamah. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatu saqu bisaq.
Saat ruh itu lepas dari jasad, orang akan merasakan sakit yang luar biasa. Sampai betis kiri dan betis kanannya bertaut. Maksud bertaut di situ menahan rasa sakit. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Saat itulah ruhnya akan dihantarkan kepada Tuhan. Nah, ya. Jadi ayat itu mengatakan tidak ada istilah ruh bukan gentayangan ya gentayangan kali ya. Nunggu di rumah ya gitu. Tidak ada. Ya sudah, begitu ruh itu lepas dari jasad, ila rabbika yauma idzinil masaq. Saat itu ruh itu akan dihantarkan kepada Tuhannya. Lalu dalam surat Al-Mu'minun dalam surat Al-Mu'minun tadi yang saya kutip dijelaskan bahwa wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saat manusia mati, dia akan ada di alam barzah. Nah, jadi berdasarkan ayat-ayat itu kita tidak perlu dan tidak usah, tidak harus, jangan sampai meyakini bahwa orang yang mati itu selama 40 hari ruhnya ada di rumah kita. Maaf, itu teh keyakinan agama lain. Dan keyakinan Islam itu, kalau keyakinan Islam menurut surat Al-Qiyamah dan surat Al-Mu'minun, begitu ruh itu lepas dari jasad ya sudah, berpisah dengan dunia. Jadi bukan di sini, apalagi di rumahnya, bukan gitu ya. Itu yang harus diluruskan cara. Ini namanya kaitannya dengan akidah, dengan keimanan. Dan kalau bicara ruh itu kudu berdasarkan ayat. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Jadi dengan demikian kalau kita bicara ruh, tentu kudu bicara tentang rujukan yang dasarnya, yang kuatnya. Makanya saya tadi kutip surat Al-Qiyamah dan surat Al-Mu'minun. Kenapa Anda tidak yakin dengan Al-Quran dan Anda lebih yakin dengan cerita-cerita di masyarakat? Tapi ada ustadz saya yang bilang, ya ustadznya nggak baca Quran kalau begitu. Kalau ada ustadz yang mengatakan bahwa ruh itu masih ada gentayangan di rumah kita, terus si ustadz itu baca suratnya apa? Ya kan? Nah, jadi dengan demikian Anda jangan langsung, tapi ustadz di kampung saya mah bilang ruh itu ada 40 hari di rumah. Ya ustadznya nggak baca Quran, suruh baca tuh surat Al-Mu'minun sama Al-Qiyamah. Pasti dia akan berubah pikirannya, gitu loh ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang paling dekat antara hamba dan Allah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Pertanyaannya, apakah itu artinya setiap sujud dalam sholat kita pakai doa, atau setiap kita mau berdoa kita bersujud? Nah, ya. Hadisnya mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fakthirud du'a. Fakthirud du'a, doanya teh pakai alif lam, ma'rifah, berarti itu di dalam sholat. Kemudian fis sujud, sujudnya pun pakai alif lam, berarti di dalam sholat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ma'rifah, ada nakiroh. Kalau ma'rifah itu kata yang pakai definite article. Kalau dalam bahasa Inggris, ya kan, pakai the. Nah, jadi yang dimaksud dengan sujud di situ sujud di dalam sholat. Bukan berarti tiap Anda doa kudu pruk langsung sujud. Karena katanya jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat sujud. Bukan berarti kalau tiap berdoa Anda sujud, bukan. Kalau Anda sedang sholat, lalu di posisi sujud, fakthirud du'a fis sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Sujudnya itu pakai alif lam, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada alif lam, namanya ma'rifah. Tidak pakai alif lam, itu nakiroh. Itu tuh punya makna, ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab itu juga ada ilmu lainnya, bukan hanya structure, bukan hanya nahwu, sorof, tapi juga ada bayan, badi, ma'ani. Itu ilmu-ilmu kaitannya dengan bahasa Arab lah, ya. Nah, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah katanya, kamu tidak mungkin bicara agama yang benar kecuali kamu mengerti bahasa Arab, ya.
Jadi kita kudu, orang-orang yang ingin bicara agama secara benar, dia kudu menguasai bahasa Arab. Kenapa? Ya Quran itu dengan bahasa Arab. Maka kita, kalau kita bicara agama, ya kudu mengerti bahasa Arab. Orang bicara agama tapi nggak bisa bahasa Arab, ya menjadi dia cuma penceramah, bukan ulama. Ya, kan beda antara penceramah dan ulama. Kalau penceramah mah Anda bisa ikut kursus ya 2 bulan 3 bulan, how to be a good communicator gitu. Gimana Anda menjadi komunikator yang bagus, apalagi kalau Anda dari awal sudah punya bakat jadi MC kan gitu. Kemudian Anda hijrah ya, terus Anda ceramah, ya bisa. Tapi masalahnya kontennya itu seperti apa. Nah, tapi kalau ulama artinya orang yang dia memahami agama, seluk-beluknya dia tahu, bahasa Arab dia kuasai, Al-Quran dia kuasai. Nah, itu namanya ulama. Makanya penceramah dan ulama itu beda. Ya, ulama itu adalah penceramah, tapi penceramah belum tentu ulama. Nah, contoh yang sederhana tadi ya. Ini yang dimaksud itu ketiap doa sujud atau hanya dalam sholat. Kalau kita lihat struktur dari hadis itu, aqrabu ma yakunul abdu, ya, jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat sujud. Fakthirud du'a fis sujud. Perbanyaklah doa saat kamu sujud dalam sholat, gitu. Jadi Anda bisa di sujud awal, sujud tengah, sujud akhir, terserah. Tapi banyak orang yang mengambil di sujud yang terakhir untuk lebih memudahkan. Kan kalau di rakaat pertama sujud, ini rakaat berapa ya? Bisa Anda confuse, Anda ragu, ya sudah. Banyak orang yang ngambil sujud terakhir. Jadi kalau Anda tidak sedang sujud, ya misalnya ba'da sholat, Anda doa, ya tidak harus sujud, ya sambil duduk saja. Ya, sambil duduk saja. Nah, tapi kalau sedang sholat, ya Anda di saat sujud doa, gitu. Itu cara memahami hadis tadi. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya jawab. Kalau di antara Anda merasa bahwa apa yang kita bahas pada pagi ini manfaat, ya Anda bisa lihat lagi di channel YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Aam Amiruddin Official Channel itu ada 400 video kurang lebih, ya 400 lebih materi-materi kita yang disampaikan di waktu pagi. Ada yang utuh, ada yang sudah saya potong-potong dalam arti per tema ya. Misalnya doa di saat sujud, nah ada, tapi ada juga yang full gitu. Anda lihat saja. Kalau menurut Anda manfaat, ya silahkan di-share ke teman, ke saudara untuk kemanfaatan. Karena Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Kalau kamu menebar kebaikan, kamu akan mendapatkan pahala. Jadi kalau Anda tidak bisa berdakwah, atau minimal Anda men-share sesuatu yang mengandung unsur dakwah gitu. Ini mah dakwah nggak bisa, nge-share nggak pernah, kan gitu. Jangan sampai kita ini tidak melakukan apapun ya. Saya sering kali berulang-ulang, intan surullah yansurkum wa yuthabit aqdamakum. Jika kamu punya komitmen membela agama Allah, Allah itu akan membela kita, akan menolong kita. Hidup kita akan selalu ditolong kalau kita memang selalu berjuang menolong agama Allah, selalu menolong orang lain. Insya Allah saat kita susah, Allah akan nolong kita. Itu tuh kudu tertanam dalam hati kita, tertanam dalam pikiran kita. Kalau kita banyak menolong orang, pasti Allah menolong kita. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah menolong kita. Itu tuh kudu di otak dan hati kita tuh kudu benar-benar seleb, nanceb gitu kan, tertanam dengan kuat. Nah itu, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah nanti malam jam 19.30 kita ada kajian Al-Hikmah. Temanya jadi baik itu mudah. Nah, jadi sebenarnya ini kalimat tanya ya. Jadi baik itu mudah, maksudnya bisa mudah bisa enggak. Tahu enggak, kita ini jadi apapun mudah kalau tahu ilmunya. Ya. Jadi bikin sop itu mudah gampang. Ya, bagi yang enggak tahu ilmunya susah, tapi bagi yang tahu ilmunya gampang. Ya, gitu. Jadi segala sesuatu itu perlu diketahui. Jadi mudah itu mudah, jadi baik itu mudah. Nah itu temanya untuk malam ini kajian Al-Hikmah.
Bagi Anda yang tidak bisa malam ini, ya, Anda bisa ikut hari Sabtu. Jadi kajian Al-Hikmah ini bisa diikuti di hari Rabu malam dan Sabtu malam, sama jam 19.30 ba'da Isya. Saya pun harus mengucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berkomitmen membela agama Allah dan menyisihkan hartanya untuk menjadi cahaya kubur. Kita punya moto bersama membangun istana di surga, merujuk kepada hadis Nabi, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah berikan istana di surga. Kalau kita tidak mampu utuh membangun masjid, ya minimal saya berkontribusi 1 sak semen, ya kan gitu, 1 meter dinding, ya kan kita berarti membangun juga di situ, ya. Sahabat-sahabat tercinta, silahkan wakafkan harta yang Allah titipkan kepada kita, karena kita tidak akan bawa harta itu. Bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910.50008, kosongnya 3 kali ya, 50008, atau ke Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Bisa ke Bank Syariah Mandiri 7.979.068 atau Bank Mandiri 13.910.50008. Dan saya pun mengajak Bapak Ibu untuk berinfak dakwah, ya, untuk menyebarkan Islam dan membangun literasi. Kita mensurvei beberapa masjid, ya, sudah hampir 60 sekarang ini, ada 60 kurang sedikit, ya, masjid yang sudah kita lengkapi dengan perpustakaan. Kita siapkan Al-Qur'annya yang bagus, kita siapkan buku-bukunya. Kalau di masjid itu banyak anak-anak, kita siapkan buku anak-anak. Kalau raknya sudah butut, rata-rata yang kita bantu yang rak. Di masjid itu nggak ada rak Quran, nggak ada rak buku, ya gitu. Kita siapkan raknya. Nah, sahabat-sahabat, coba lihat di Instagram saya, ada di antaranya pelaporan tim kita turun ke lapangan untuk literasi Al-Quran dan ajaran Islam melalui infak dakwah. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Semoga dengan infak dakwah yang kita lakukan itu membuat keluarga kita berkah, anak-anak kita soleh, usaha kita berkah, ya, rumah tangga kita berkah. Karena kan kembali pada janji Allah, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu ada komitmen membela agama Allah, Allah akan tolong kamu. Sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa kita bahas. Insya Allah besok hari Kamis kita bertemu lagi di sini. Saya Aam Amiruddin undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.